Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families. Apa kabarnya hari ini? Saya yakin kita sama-sama merasakan kasih karunia Tuhan yang tak pernah berhenti dan selalu berada bersama-sama dengan kita. Dan saat ini kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Seperti ada tertulis di dalam Mazmur 95 ayatnya yang kedua berkata, biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Ya, dengan firman ini menjelaskan kepada kita untuk selalu memuji Tuhan dalam nyanyian dan bersorak-sorai untuk namanya. Dan saat ini kita sama-sama memuji Tuhan dan sama-sama menyembah Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat,
kuasa bagi raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami bermazmur, kami nyanyikan pujian bagimu Tuhan. Oh haleluya, kami bermazmur bagimu, kami angkat suara kami dan memuji namamu Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Kami menyembah, kami tinggikan namamu Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat hadirat-Mu yang luar biasa. Apabila kami ada hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan kalau kami pagi ini bisa dengar firman, bisa punya kesempatan untuk saat teduh, itu semua karena anugerah Tuhan. Bersyukur Tuhan buat pagi ini, biar Roh Kudus Engkau mengurapi setiap kami. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu, biar Roh Kudus berbicara kepada setiap kami secara personal lewat firman yang kami dengarkan pagi ini. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom HSC Families. Dimanapun Anda berada saat ini, saya berdoa saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersuka cita, dan terus berpengharapan di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi di hidup kita hari-hari ini, tetap percaya kalau Tuhan masih pegang kendali atas hidup kita. Katakan amin, saudara. Haleluya. Oke, di saat teduh kali ini kita sedang ada di dalam sebuah seri pengajaran tentang Allah itu kasih. Nah, kenapa sih bisa dibilang Allah itu kasih? Karena di 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata,
Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kalimat yang digunakan sangat menarik. Dikatakan Allah adalah kasih. Bukan dibilang Allah penuh kasih atau Allah itu sangat pengasih, tetapi digunakan kata adalah yang menggambarkan sebuah persamaan atau sebuah identitas bahwa Allah itu sendiri adalah kasih. Nah, artinya kita bisa memahami bahwa kehadiran Tuhan yang paling nampak adalah kehadirannya kasih. Orang yang dipenuhi oleh Tuhan atau orang yang mengikut Tuhan, satu tanda yang jelas yang terlihat dari dirinya adalah kasih. Dan jika kita ingin semakin hari semakin serupa dengan Dia, maka satu hal yang perlu kita praktekkan atau satu hal yang selalu kita usahakan dalam hidup kita adalah kasih. Semakin kita penuh kasih, semakin kita mirip dengan Yesus, karena Allah adalah kasih dan karakter Yesus adalah penuh kasih. Dan ayat dasar dari sharing kita hari ini adalah di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Ini menjelaskan tentang kasih itu seperti apa sih. Dan secara tidak langsung penjelasan ini sedang mendeskripsikan tentang sifat-sifat Allah atau sifat-sifat Yesus itu sendiri. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Nah, dan hari ini kita akan fokus ke satu ciri atau satu segmen, yaitu tentang kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Wow. Dan kalau dalam bahasa Inggrisnya 1 Korintus 13 ini di ayat yang ke-7, kalau bahasa Indonesia kan dibilang sabar menanggung segala sesuatu. Kalau dalam bahasa Inggris dibilang always persevere atau tekun. Apapun yang terjadi dia bertahan. Dia tetap setia menanggung segala sesuatu. Itu adalah ciri-ciri kasih atau sama juga dengan ciri-ciri dari Tuhan. Ketika Tuhan tinggal di dalam kita atau roh Tuhan tinggal di dalam kita, maka ini adalah karakter yang akan terpancar keluar dari hidup kita. Setelah membaca ayat ini, saya ingat dengan satu ayat yang menjelaskan tentang buah-buah roh. Nah, kalau saudara ingat ada berapa buah roh? Ya, ada 9 ya. Di ayatnya Galatia 5 ayat 22 sampai 23 menjelaskan tentang buah-buah roh. Kalau yang tadi barusan kita baca di 1 Korintus itu tentang ciri-ciri kasih. Kemudian di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 menjelaskan tentang buah-buah roh, 9 buah roh. Kemudian saya penasaran, terus saya baca ayat ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu ada 9. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ternyata saudara, saya mencoba untuk breakdown sifat-sifat atau ciri-ciri kasih. Saya bandingkan dengan buah-buah roh, ternyata sama-sama berjumlah ada 9. Saya mulai penasaran, ternyata hal ini adalah hal yang sama. Kalau Allah itu adalah kasih, maka sifat-sifat kasih yang dijelaskan adalah sifat-sifat Allah. Dan kalau Allah itu adalah roh, yang adalah Roh Kudus itu sendiri yang tinggal di dalam kita, kemudian dikatakan buah-buah dari roh adalah 9 buah roh ini, otomatis ini adalah hal yang sama. Buah roh, sifat kasih, sifat Allah, dan roh Allah. Itu adalah hal yang sama. Saya mencoba untuk breakdown dan mencocokkan sesuai dengan ayat yang di 1 Korintus, penjelasan tentang kasih. Kemudian saya bandingkan dengan buah-buah roh. Tetapi buah roh tidak berurutan sesuai ayatnya. Yang pertama, kasih itu sabar. Nah, sama dengan buah roh, kesabaran. Kemudian kasih itu murah hati. Sama dengan buah roh, kemurahan. Kemudian dikatakan ia tidak cemburu. Saya menyamakan itu dengan damai sejahtera. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saya samakan itu dengan buah roh, penguasaan diri. Kemudian ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Saya samakan dengan kelemah lembutan karena dia sopan dan lemah lembut. Kemudian yang keenam, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saya samakan dengan buah roh kebaikan. Kemudian
Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Saya samakan dengan buah roh sukacita. Kemudian yang kedelapan, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini satu kategori karena menggunakan satu kata ia. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu adalah buah roh yang kedelapan, yaitu kesetiaan. Kemudian yang terakhir, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Itu adalah buah roh yang pertama, itu kasih. Nah, karena kasih adalah Tuhan itu sendiri, dan Tuhan adalah roh, dan roh itu kekal. Jadi saya mendapatkan bahwa ternyata yang Paulus sedang katakan di Galatia dan di Korintus ini sebenarnya adalah hal yang sama, yaitu Allah adalah kasih. Dan sifat karakter Allah adalah ciri-ciri kasih itu sendiri. Dan buah dari roh yang tinggal di dalam kita adalah ciri-ciri kasih itu sendiri. Jadi kita sedang mendengarkan penjelasan atau ciri-ciri dari atau ekspresi atau karakter of Jesus Christ ketika Tuhan tinggal di dalam kita. Oke, mungkin cukup untuk pembedahan Alkitabnya. Saya ingin bahas tentang apa sih yang kita harus dapatkan hari ini tentang topik bahwa kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Saya suka sekali membaca kitab dalam dua bahasa. Kalau dalam Galatia 5 ayat 22-23, kata sabar menanggung segala sesuatu itu saya cocokkan dengan kata kesetiaan. Kalau saudara baca kembali, kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kalau dalam buah roh itu adalah kesetiaan. Dalam bahasa Inggrisnya, kesetiaan ditulis dalam King James Version adalah faith atau iman. Dalam New International Translation dikatakan faithful atau kesetiaan, berhubungan dengan iman, kepercayaan. Kembali lagi ke sifat-sifat karakter dari kasih, yaitu percaya segala sesuatu. Artinya sifat kasih yang kita pelajari hari ini adalah kita harus bisa untuk menghidupi kasih sehingga kita mampu menanggung segala sesuatu, tahan terhadap segala sesuatu, tekun dan setia melewati segala sesuatu, bahkan melewati masa-masa sulit sekalipun. Dan di ayat ini tidak dikatakan bahwa kita tidak akan menderita atau kita tidak akan merasakan hal-hal yang sulit, tetapi dikatakan bahwa kita akan tahan melewati segala sesuatu. Artinya penderitaan akan mungkin tetap ada, kesulitan akan tetap ada, tetapi kita mampu untuk menanggungnya. Kenapa? Karena ada Tuhan tinggal di dalam kita, dan karena kita bergantung hanya kepada Tuhan. Itu yang membuat kita tahan. Walaupun dalam penderitaan kita tetap bertahan, karena kita menguatkan iman percaya kita, faith kita kepada Tuhan. Itu yang membuat kita mampu untuk menanggung segala sesuatu, mampu untuk melewati segala sesuatu. Kalau kita hari ini bisa sampai hari ini, saya percaya ada masa-masa sulit di masa lalu yang kita pernah lewati. Dan kalau kita bisa sampai hari ini, saya percaya Tuhan yang sama yang akan tetap menolong kita untuk melewati masa-masa sulit berikutnya. Mungkin perasaan kita tidak selamanya selaras dengan apa yang kita tahu. Perasaan kita berkata bahwa ini berat, ini menderita. Tetapi pikiran kita mengetahui bahwa ada Tuhan. Ada Tuhan yang setia, yang selalu menemani kita, yang selalu menguatkan kita. Yang manakah yang harus kita pilih ketika kita diperhadapkan dengan perasaan atau pikiran atau pengetahuan kita terhadap Tuhan? Mazmur 23 ayat 4 bagian A. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sekalipun aku ada di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah tantangan hidup, itu mungkin dengan jujur kita bisa mengaku ini berat, ini sakit, ini sulit bagi saya. Tapi saya nggak mau ikut apa yang ada di perasaan saya. Tapi saya mau menguatkan apa yang saya tahu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, bahwa Tuhan beserta dengan saya. Bahkan lewati lembah kekelaman, Tuhan ada bersama saya. Bahkan di dalam lembah kekelaman, di masa-masa yang sulit justru kita dapat melihat perbuatan Tuhan atau pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang alami hal yang berat. Mungkin kita ada yang sedang stres, depresi, atau mungkin gelisah, atau khawatir, bahkan takut. Hari ini mungkin sedang alami banyak pergumulan, banyak persoalan yang buat kita merasa capek, merasa overwhelmed, tenggelam dalam masalah. Saya mau bilang buat saudara,
saya tidak mencoba untuk mengecilkan masalah saudara, tapi saya tahu ini berat bagi saudara, saya tahu ini sulit. Tapi izinkan saya untuk share satu kalimat yang saya dapat dari Pastor Rico Karangita. Bahwa beberapa hari yang lalu lewat Zoom meeting, beliau menguatkan saya ketika beliau tanya, apa kabar Leo? Beliau katakan, waktu itu kabar saya lagi tidak baik-baik saja. Dan Pastor Rico hanya katakan satu kalimat sederhana, tapi itu menguatkan saya. Dan izinkan saya untuk katakan ini buat saudara. Kalimat yang Pastor Rico katakan adalah, tidak semua bisa dinikmati, tetapi bisa dijalani. Mungkin hari ini kita sedang ada di masa yang tidak enak. Tidak apa-apa, tetapi semua bisa dijalani. Lewat pertolongan Tuhan, kita kuat menanggung segala sesuatu. Kita sabar menanggung segala sesuatu. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, bersyukur buat kesempatan kali ini kami bisa belajar satu hal tentang sifat-sifat atau karakter Tuhan, yaitu kasih itu sendiri. Dan biar hari ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi setiap yang mendengar atau yang menyaksikan saat teduh kali ini, yang mungkin sedang alami persoalan, tantangan yang berat, pergumulan. Hamba berdoa Tuhan, biar kasih-Mu menjadi sumber kekuatan mereka. Biar kasih-Mu yang memampukan mereka, yang bahkan di masa-masa kegelapan pun kasih-Mu memberikan mereka pengharapan, damai sejahtera dan sukacita, kesabaran, ketekunan, mampu menanggung segala sesuatu. Hamba berdoa biar ada kekuatan ilahi dari Tuhan yang memampukan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengarkan pagi ini. Biar kami bukan hanya mendengar, tapi menghidupi firman Tuhan. Kami bersyukur, berdoa dan menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.